Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan podcast kita hari ini dalam Bincang Akademia yang fokus untuk membahas terkait tentang penelitian dari para dosen di Yayan Parepare, khususnya untuk penelitian di tahun 2020 dan 2021. Kembali lagi bersama saya, host dari Bincang Akademia ini, Muhammad Taufik Syam. Sekali lagi kedatangan tamu, yaitu juga beliau adalah peneliti sekaligus juga dosen di Yayan Parepare. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam. Jadi Bincang Akademia Yayan Parepare, sore hari ini kita sudah kedatangan Pak Wahyudin Bakri MSc. Beliau adalah dosen di Yayan Parepare di prodi Sosiologi Agama, Pak ya. Sosiologi Agama di Fakultas Suling Adab dan Dakwah. Sekaligus juga beliau ini adalah salah seorang peneliti di tahun 2021 ya, 2021. Untuk penelitian interdisipliner ya, bersama dengan Pak Dr. Kadarudin, Pak Dr. Kadarudin dan almarhum Kanda Dinul Fitra ya, Dinul Fitra Mubarak ya. Kalau dari penelitian yang dimasukkan 2021 yang Pak Wahyudin teliti ini terkait tentang konfigurasi judulnya ini terkait tentang konfigurasi konten keislaman di medsos dan resepsi netizen post milenial, studi kasus mahasiswa PTKIN di Sulawesi Selatan. Nah, salah satu hal yang menarik kalau kita melihat judul dari penelitian ini, Pak Wahyu, terkait tentang istilah konfigurasi konten keislaman di medsos. Nah, kebetulan saya sendiri ini juga fokusnya itu di media digital, itu terkait tentang bagaimana isi konten-konten yang ada di media digital itu yang berkaitan dengan konten-konten keislaman itu. Nah, yang menariknya ini dari yang dikaji oleh Pak Wahyudin itu terkait tentang melihat resepsi netizen post milenial. Nah, kalau kita merujuk kepada bicara tentang netizen post milenial ini kan lebih kepada generasi-generasi yang sekarang ini, Pak ya. Generasi sekarang, generasi Z ya. Generasi Z yang kecenderungannya itu, ketertarikannya itu kepada sesuatu yang lagi ngetren atau lagi viral. Nah, biasanya kan seperti itu kalau kita bicara tentang ketertarikan generasi post milenial itu, dia ketertarikannya itu bukan dari kecenderungan istilah, bukan dari konten, isi kontennya, tapi seberapa viral atau seberapa terkenal konten itu, ya kan? Nah, misalnya kalau kita bicara tentang konten-konten keislaman. Nah, biasanya kan kalau kita istilahkan dengan istilah seberapa viral atau seberapa tren, Pak Wahyudin ini kan kebetulan juga orang sosiologi nih, jadi pasti paham sekali dengan ada istilahkan dengan istilah post-truth. Nah, post-truth itu, kebenaran itu dianggap sesuatu kebenaran yang menarik itu adalah ketika banyak orang yang sepakat dengan kebenaran itu. Nah, apakah dari penelitian Pak Wahyudin dan tim terkait tentang konten keislaman di medsos ini dari persepsi para netizen post milenial, apakah ada kaitannya dengan post-truth itu sendiri, atau mungkin ada tinjauan lain yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, Pak Wahyudin? Silakan Pak Wahyudin. Terima kasih. Iya. Yap. Jadi sekarang ini ya, media sebagai wadah di mana masyarakat melihat sebuah realitas. Ya. Di dalam penelitian ini yang kami lakukan, sebetulnya kita ingin melihat seberapa jauh mahasiswa 5 PTKIN ini menganut paham ya. Kan ada 5 paham itu. Pertama moderatisme ya. Kemudian konservatisme, Islamisme, liberalisme. Itu yang kita mau lihat sebetulnya di dalam penelitian ini. Nah, terkait dengan resepsinya ya, sebetulnya resepsi ini kan dalam penelitian ini kita bagi 3 ya, dibagi 3 menurut hal.
Yang pertama ada posisi dominan hegemonik. Iya. Yang kedua ada posisi negosiasi, dan yang ketiga ada posisi betul-betul menolak daripada realitas ini. Saya lupa istilahnya itu, Pak. Yang penting menolak daripada realitas yang dibangun oleh berita ya. Berita yang ada di media sosial. Berita yang ada di media Iya, sosial. iya, iya. Nah, persoalan konfigurasi konten keislaman, kita menggunakan metode analisis Norman Fairlock, yaitu CDA, Critical Discourse Analysis. Oh, discourse analysis, kritik wacana. Kritik wacana. Iya. Kita gunakan ini karena kita tidak bisa melihat sebetulnya berita itu secara utuh, karena kadang dikonstruksi. Iya. Tergantung daripada aktor yang mengkonstruksi daripada media tersebut, berita dari media tersebut, media sosial. Jadi kalau kita analisis dari tahap pertama, tahap konten analisis, di mana mahasiswa PTKIN ini kecenderungannya berpaham moderat ya. Mereka betul-betul, kita mendapatkan data dan menganalisisnya betul-betul memiliki paham moderat. Iya. Yang kedua liberal. Liberal ya. Di UIN Alauddin Makassar itu Ya, kita mendapatkan data liberal. Betul. Ternyata mahasiswanya betul-betul liberal di sana. Ada persentasenya sebetulnya ya. Iya. Ada persentasenya. Nah, kemudian pada tahapan kedua yaitu tahapan praktik diskursus, ternyata kecenderungan daripada mahasiswa PTKIN ini menggunakan media sosial YouTube. 89,7% kalau tidak salah itu ya. Oke. Saya potong sedikit dulu, Kak Wahyu. Jadi konten yang kita kaji ini lebih kepada apa konten keislamannya? Apakah dia video ceramah atau dia video misalnya kayak video story misalnya live kisah perjalanan hidup atau yang apa, Kak? Yang misalnya yang dikaji yang jadi fokus kajiannya di sini, objek kajiannya. Sebetulnya yang kita lihat di sini mubaliknya sebetulnya. Oh, berarti konten ceramah. Konten ceramahnya. Jadi mubaliknya, kan ada lima Pak ya. Ada 5 yang kita lihat di situ. Ada kajian fikih dan hukum. Kadang ada dai yang membahas itu dan kecenderungan daripada mahasiswa lebih memilih itu. Ya. Misalnya siapa yang contohnya dai yang di videonya, dai siapa? Apakah Ustadz Dasat Latif salah satunya atau Ustadz Abdul Somad atau siapa yang kita videonya siapa di situ? Kadang Abdul Somad. Oh, Abdul Somad biasanya. Biasa juga Oki. Oh, Oki Setiadewi. Ya, untuk yang perempuannya ya. Untuk yang perempuannya. Iya. Nah, yang kedua, ada juga kajian Islam dan politik. Islam dan politik. Kontennya. Iya. Ada juga yang ketiga, ada juga kajian Islam, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Itu semua di YouTube. Ada di YouTube. Dan ada mubalik yang kecenderungannya menyampaikan disposisinya ke situ. Iya. Dan ada juga masalah kajian Islam dan hijrah. Wah. Iya. Dan yang terakhir ada juga kajian kajian Islam dan motivasi. Nah, tergantung daripada mubaliknya siapa. Nah, di situ kita lihat kecenderungan daripada mahasiswa se-PTKIN ini yang menjadi objek penelitian kami, kecenderungannya moderat dan liberal. Jadi sangat jarang, misalnya saya sebetulnya ada datanya dan kami memiliki persentasenya, berapa yang moderat, berapa yang liberal, dan ada pula yang konservatis. Nah, ada yang jadi pertanyaan ini, apakah dalam penelitian Pak Wahyu ini, ketika Pak Wahyu meneliti, apakah ada di situ dimunculkan pertanyaan untuk para mahasiswa ini, terbentuknya moderat, liberalisnya ataupun konservatifnya itu sudah terbentuk sebelum menonton konten keislaman itu, atau karena menyaksikan konten keislaman itu dalam jangka waktu yang secara terus-menerus, pada akhirnya terbangunlah kecenderungan itu. Ya, bagaimana? Apakah ada dalam penelitian terkait tentang itu? Ada. Ada terkait.
Makanya dalam resepsi ya, dalam resepsi kita berpatokan dari 3 hal yang tadi, posisi negosiasi, posisi dominan hegemonik, dan posisi apalagi tadi penolakan itu ya, saya lupa apa istilahnya itu. Oposisi. Penolakan, oposisi artinya bertentangan dengan ustadz itu. Nah, dari 3 ini kita memberikan sebuah instrumen. Karena metodenya kita langsung wawancara secara tatap muka dengan informan kepada mahasiswa. Nah, ternyata ada juga mahasiswa atau dikategorikan postmilenial ini ya, umur berapa ya? S1 lah umur. Berarti range umurnya antara 18 sampai 21 lah. 18 sampai 21 ya. Ternyata ada yang memang terlarut dan menyukai mubalik tersebut. Makanya ini diposisikan bahwa dia dominan hegemonik ya. Artinya dia mengikuti dan terlarut, dan itu terus saja dilihat. Kalau bahasanya Bourdieu, doksa ya. Dia terdoksa. Dia sampai mengagumi secara berlebihan. Berarti artinya mubalik lain dia tidak hiraukan. Bahkan mungkin ada kecenderungan untuk justru malah membenci, begitu. Kemudian ada pula yang posisi negosiasi. Dia pada dasarnya tidak menolak dan tidak juga terlarut, tapi dia hanya menyesuaikan dengan kebutuhannya mungkin. Dia hanya menyesuaikan dengan kebutuhannya, dengan lingkungan kebudayaannya begitu. Sehingga dia hanya berada pada posisi netral, sembarang saja dia nonton. Apakah yang mana membuat dia menarik kontennya, dia akan nonton. Terus yang oposisi itu yang kayak bagaimana? Oposisi yang betul-betul memang tidak mau menonton dan tidak mau melihat dan tidak mau mendengar. Kira-kira apa alasannya? Misalnya kayak begitu. Alasannya mungkin karena pahamnya yang berbeda, ideologinya pula yang berbeda. Karena ada juga mahasiswa yang memang saya tidak suka kayaknya Dasat Latif karena terlalu ceramahnya terlalu. Ada yang bilang begitu. Terlalu bercanda. Kemudian tidak ada motivasi anunya ya. Pokoknya macam-macam lah. Begitu semua rata-rata jawabannya. Rata-rata jawabannya seperti itu. Maksudnya bukan mendiskreditkan Ustaz Dasat Latif, tapi hasil salah satu contoh dari respon dari dari subscribernya, dari viewersnya ini yang mengatakan katanya seperti itu salah satunya. Seperti itu. Iya. Mungkin juga bukan cuma Ustaz Dasat Latif, mungkin ada juga yang tidak sepakat dengan mungkin ceramah Ustaz Abdul Somad. Ada juga yang tidak sepakat dengan Khalid Basalamah. Jadi ada memang oposisi atau ada orang-orang yang menolak ceramah, walaupun sebenarnya pada dasarnya kalau kita bicara dakwah ini ajakan untuk menuju kebaikan, tapi tidak semua respon kebaikan itu sama ya ternyata kalau di media sosial Kak. Terus apa lagi Kak yang dari hasil penelitian yang kemudian menjadi hasil dari dari penelitian terkait tentang resepsi netizen ini? Makanya ada kalimat utama yaitu konfigurasi di mana kita mengkonfigurasikan antara analisis konten dengan resepsi daripada mahasiswa postmilenial ini. Makanya di situ bagaimana kita upayakan supaya kita mendapatkan hasil penelitian yang valid, betul-betul valid, dan bisa mendeteksi pemahaman keagamaan daripada mahasiswa PTKIN. Dari segi tadi ada moderat, ada konservatif, ada Islamisme, ada liberalisme. Jadi di situ kita bisa melihat sebetulnya ya langkah-langkah bagaimana kemudian penelitian ini bisa mendapatkan atau bisa direkomendasikan kepada setiap kampus, bagaimana kemudian menangani apabila ada mahasiswa misalnya yang lebih konservatif atau radikal, maka kita harus didik mereka dan bimbing mereka. Jangan sampai dia didoktrin dengan adanya cerma-cerma mubalik yang lebih konservatif. Ini kan bahaya. Apalagi generasi saat ini kan masih labil dan masih labil dan belum konsisten dengan pemahamannya. Betul. Jadi apalagi kan anak-anak era post-milenial ini kan lebih banyak menerima daripada menyaring. Nah, kecenderungan yang sekarang terjadi kalau kita lihat itu memang seperti itu. Mereka akan menerima semua informasi masuk itu tanpa melalui
penyaringan. Kalaupun Jaringan. dilakukan filterisasi itu berdasarkan atas kesukaannya saja, bukan atas dasar akal rasional yang digunakan. Betul. Nah, kalau misalnya nanti setelah kita merekomendasikan misalnya, bagus sekali sebenarnya ini Kak, karena dari hasil penelitian ini pada akhirnya misalnya ya cukuplah dari 5 kampus ini, nanti kita akan melihat bahwa oh ternyata di kampus-kampus yang selama ini kita menyuarakan tentang moderat, ternyata masih ada hal-hal yang bersifat konservatif ternyata. Nah, ini kan kita bisa memberikan tawaran dalam bentuk peta konsep apa nanti akan dilakukan terkait tentang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus Kak misalnya kalau ini sebagai kesimpulan akhir misalnya, di kedepannya dari penelitian ini akan dikembangkan seperti apa lagi Kak? Kalau misalnya nanti kita akan kembangkan, saya ini panggil kakak karena biasanya panggil bapak ini. Ya silakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi untuk bagaimana kemudian kampus bisa lebih memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Mahasiswa karena kita tidak tahu bahwasanya yang namanya perkembangan media itu semakin hari semakin berkembang. Iya, betul. Apalagi kita ketahui bahwasanya dalam konstruksi media ada saja kelompok-kelompok tertentu untuk mengkonstruksi ataupun untuk merubah watak daripada generasi muda kita. Karena pada dasarnya generasi muda kita ini adalah penerus bangsa. Betul. Dan siapa lagi yang akan meneruskan? Siapa lagi yang akan membimbing kalau bukan kita sebagai insan akademik? Betul. Nah, ini kan penelitian ini sudah publish kayak 2 jurnal. Jadi 2 jurnal dia. Jadi 2 jurnal sebetulnya mau juga dibukukan, tapi masih sementara submit. Belum belum. Tapi yang sudah resmi ada baru 1 sudah ada publish. Atau sudah 2 langsung untuk publish. Jurnal resepsi. Resepsi netizen post milenial itu sudah sementara di reviewer. Kemudian untuk konfigurasinya? Untuk konfigurasinya itu sementara di translate. Mantap. Dan setelah jurnalnya terbit nanti dibukukan. Mantap. Ya, jadi insan akademisi yang pare-pare, ketika nanti ada dari adik-adik mahasiswa ingin menulis skripsi atau membuat penelitian terkait tentang bagaimana posisi generasi post milenial di era media digital ini bisa menjadikan rujukan dari penelitian Pak Wahyudin Bakri dan timnya. Kemudian juga bisa merujuk kepada jurnalnya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan. Mudah-mudahan juga kita berharap bukunya segera terbit. Amin. Supaya lebih paten lagi kalau sudah jadi buku. Artinya kalau sudah jadi buku ini memang betul-betul konsep yang ditawarkan ini sudah menjadi referensi penting untuk jadikan sebagai bahan rujukan di PTKIN dalam rangka mengidentifikasi hal-hal yang 3 tadi yang kita sampaikan, yang modernisme, moderat, kemudian liberal dan konservatif itu. Baik, terima kasih Pak Wahyudin Bakri sudah datang berkunjung ke studio podcast kami hari ini, sudah sharing tentang penelitian yang dilakukan di tahun 2021. Kita tunggu lagi nanti penelitian yang saya yakin pasti lebih menarik daripada penelitian-penelitian yang sekarang ini pun sudah menarik, berarti nanti bisa lebih menarik lagi. Baik insan akademisi yang pare-pare, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya, yang pasti kita akan mengundang lagi para narasumber, para peneliti-peneliti dengan penelitian yang menarik, yang kemudian juga bisa dijadikan referensi untuk adik-adik mahasiswa membuat skripsi ataupun tesisnya. Demikian saya selaku host dari Bincang Akademia yang pare-pare undur diri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.